Menurut kami hangat ya, jadi kami memang senantiasa setiap bulannya mengadakan kuliah seperti ini Bu. Jadi ini termasuk yang sudah keberapa ya. Temanya adalah tentang inovasi kebijakan publik dalam kerangka supremasi hukum gitu ya. Jadi kami dari Kebumen melihat bahwa di Kebumen ini banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh baik eksekutif, legislatif gitu ya. Tapi kami juga melihat ada satu sisi yang ternyata ada menimbulkan sedikit pro dan kontra ya. Dan itu saya pikir adalah sesuatu hal yang biasa ya. Jadi sebuah kebijakan tidak mungkin itu akan menyenangkan semua. Pasti ada yang oposisi atau yang mungkin bertentangan. Nah di sini nanti kita akan coba lihat hal tersebut secara akademik ya, karena di sini adalah perguruan tinggi, sehingga nanti kerangka kita dalam berdiskusi adalah dalam kerangka akademik. Dan di sini juga dijamin dengan adanya mimbar akademik dan kebebasan akademik. Jadi baik dari segi pembicaranya narasumber itu dijamin ya, beliau akan menyampaikan sesuatu secara apa adanya, tidak ada yang akan menghalang-halangi, tidak bakalan misalnya dicekal. Demikian juga dari para hadirin semua selama di forum ini itu dijamin kebebasan akademiknya juga mimbar akademik serta untuk otonomi keilmuannya, dan juga tetap menjaga etika dan adab-adab nanti dalam berdiskusi yang nanti akan dimoderasi oleh Bapak Dr. Kadal. Dan untuk sebagai narasumbernya pada kesempatan sidang ini adalah beliau Dr. Isnur Ade Komara Mulyana, beliau dari Badan Informasi Geospasial. Itu nanti Zoom ya, sambil menunggu connect dengan beliaunya. Yang kedua adalah Dr. Taufik Al-Rahman SHMH, beliau akademisi dari Universitas Gadjah Mada, nanti akan melihat perspektif hukum bagaimana dalam melahirkan sebuah kebijakan akademik. Dan nanti adalah Dr. Teguh Purnomo yang dari SHM dari Kebumen sendiri ya. Dan kebetulan kami juga perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah ini alhamdulillah untuk SDM-nya sudah mulai banyak yang doktor Bu ya. Jadi dari ketuanya sendiri saya alhamdulillah sudah doktor. Terus buku satunya beliau Bapak Dr. Kadar juga sudah doktor S3. Buku keduanya Bapak Dr. Teguh Purnomo sudah S3. Dan buku ketiganya juga kandidat doktor sekarang sedang kuliah S3. Dan buku keempatnya adalah beliau Dr. Suratno, dan masih banyak lagi yang sekarang sedang menempuh S3 dari bisnis. Semoga dengan adanya penambahan SDM di perguruan tinggi ini terutama, dan juga dengan banyaknya perguruan tinggi di Kebumen ini nanti bisa semakin menambah dinamika dan juga perkembangan bagi baik kemajuan SDM maupun kemajuan perkembangan ekonomi, sosial dan lainnya. Dan saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, para hadirin saudara semua, nanti silakan disimak paparan dari para narasumber yang memang sudah berkompeten sesuai dengan bidangnya, dan nanti akan ditindaklanjuti dengan dialog dan tanya jawab untuk lebih jelasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu dari Bupati Kabupaten Kebumen yang pada kesempatan pagi ini diwakili oleh Ibu Suis Idawati Esos. Kepada beliau disilakan. Demikian teman penjelasan dari Rektor STIS yang pagi hari ini memberikan sambutan. Hadirin yang kami hormati, sebelum saya membacakan sambutan Bupati Kebumen, tentunya saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya Bapak Bupati tidak bisa hadir secara pribadi. Ya, sudah ditegaskan lagi Bapak Bupati Selanjutnya Kebumen akan kami bacakan yang sambutan Bupati Kebumen di berbagai kesempatan menyampaikan
ketika ada masyarakat yang mengkritisi kebijakannya, terutama yang belakangan ini ramai dibicarakan kebijakan membuat jalan satu arah itu dikritisi, dia siap berdialog, siap terbuka, siap menerima kritik. Namun pada kenyataannya ketika ada halakoh akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen mengadakan acara inovasi kebijakan publik dalam kerangka supremasi hukum, beliau justru tidak hadir, ya, hanya mewakilkan kepada camat Kebumen yang latar belakang akademiknya tidak dari sarjana hukum. Sedangkan bupati sendiri secara resmi gelarnya sarjana hukum. Harusnya dia hadir langsung secara pribadi untuk memanfaatkan forum ini sehingga hadirin yang berbahagia, akan terjadi dialog dan komunikasi yang sebagai dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Yang nyambung dikatakan dalam sambutannya itu kebijakan publik ibarat dua sisi keping mata uang, intervensi pemerintah, sehingga mestinya kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan. Ini yang akan dibahas, dikupas di forum halakoh akademik ini. Akan tetapi ya, itulah lucunya Kebumen, dan di forum ini banyak sekali ketika suatu isu yang mantan-mantan bersama dipandang perlu untuk diatur, pejabat, maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik harus dilakukan dan disusun dan disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Dan ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi peraturan daerah atau peraturan bupati, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Dengan demikian, kebijakan publik adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut kebijakan publik yang harus ditaati bersama. Hadirin yang saya hormati, paradigma kebijakan publik yang responsif dan memberikan ruang bagi berkembangnya masyarakat secara mandiri dalam proses formulasi, implementasi maupun evaluasi kebijakan akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian dibutuhkan interaksi, proses dan aktivitas antara masyarakat dan pemerintah secara simbolis mutualisme. Oleh sebab itu, pemerintah tetap harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar dapat menjalankan program dan melahirkan inovasi pelayanan publik dengan kualitas yang baik dan berkesinambungan. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat tersebut secara akan teori memunculkan betul, legitimasi yang utuh. tidak ada yang salah dari apa yang disampaikan oleh bupati itu. Melalui kesempatan hari hanya ini, yang perlu dikritisi adalah bagaimana di tingkat pelaksanaan, di tingkat pelaksanaan yang tidak konsisten dan apa yang diucapkan. Jadi kalau kita ingat ayat kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, adalah dosa besar bagi orang-orang yang mengatakan segala sesuatu yang katanya akan dikerjakan ternyata tidak dikerjakan. Dia kabur maqtan indallah, dosa besar di mata Allah orang yang apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Itulah sebenarnya latar belakang seminar kali ini mengupas bagaimana inovasi kebijakan publik dan supremasi hukum bisa berjalan sesuai koridor. Indah dikatakan pelaksanaan seperti contoh perubahan nama-nama jalan itu sudah dilaksanakan, tetapi aturannya belum dibikin. Penyimpangan
Bupati kebijakan Kebumen, publik Bapak Haji Arief yang Sugianto, tidak SH. sesuai Demikian dengan hadirin, sambutan Bupati sudah hukum, saya bacakan secara lengkap. aturan-aturan Banyak yang kekurangannya, ada, yang saya mestinya mohon maaf. dipatuhi oleh Bupati. Demikian kabar kuburan melaporkan dari Forum Halakoh Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen.